Salam sejahtera, ketemu lagi pada kesempatan hari ini bersama saya Yuni Astuti, Guru Matematika dari SMA 1 Parompong. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang teorema faktor. Tujuannya di sini adalah setelah mempelajari teorema faktor, diharapkan peserta didik dapat menentukan faktor dari sebuah polinomial yang disajikan. Sebelum masuk ke apa itu pengertian teorema faktor, kita akan melakukan eksplorasi. Nah, eksplorasi di sinilah mencermati dan memilih pembagian polinomial. Oke, nah di sini akan dilakukan pembagian polinomial dan kita lihat karakteristiknya. Ada 4 buah bentuk pembagian polinomial. Nah, dari keempat buah ini silakan kalian pilih bentuk pembagian mana yang menurut kalian berbeda dan berikan alasannya. Oke, kalau kita perhatikan dari keempat pembagian polinomial ini, yang berbeda adalah yang nomor 3. Kenapa berbeda? Untuk yang nomor 3, diperoleh sisa pembagiannya sama dengan 0. Apakah artinya? Kita lihat nanti dengan teorema faktor. Nah, jika diketahui C adalah pembuat 0, lalu kita akan memperhatikan apakah hubungan antara pembuat 0 dan faktor dari polinomial. Untuk itu, silahkan lengkapi tabel berikut ini. Nah, ini tabelnya. Tabelnya untuk kolom pertama itu ada PX yang bentuk polinomial, ada C, ada PC, PC merupakan nilai fungsi, dan ada PX sama dengan X min C kali HX plus SX, itu merupakan algoritma pembagian. Kalau kita lihat dari 3 bentuk ini, kita perhatikan untuk kolom 3 PC. Ternyata dari kolom ini diperoleh hasil PC semuanya 0. Nah, dari tabel ini kita akan membuat sebuah dugaan. Yang dugaan pertama, jika C adalah pembuat 0 dari P, maka X dikurangi C adalah faktor dari P. Setujukah kalian? Dan berikan alasannya. Dugaan yang kedua, jika X dikurangi C adalah faktor dari PX, maka C adalah pembuat dari 0. Setujukah kalian? Dan berikan alasannya. Berdasarkan dugaan-dugaan tersebut, kita akan menentukan apakah yang dimaksud dengan teorema faktor. Teorema faktor di sini berbunyi, jika suatu polinomial Px dibagi dengan X dikurangi C, diperoleh Sx atau sama dengan Pc, sama dengan 0, di mana Pc adalah nilai fungsi, maka C disebut dengan pembuat 0 dari Px. Dan X dikurangi C adalah faktor dari Px. Untuk lebih jelas, kita lihat contoh berikut ini. Di sini contohnya, Ajeng mengamati bahwa jumlah semua koefisien dan konstanta dari Px, yaitu X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat dikurangi 13X plus 10 sama dengan 0. Di sini Ajeng menyimpulkan bahwa X dikurangi 1 merupakan salah satu faktor dari Px. Buktikan, kemudian gunakan kesimpulan tersebut untuk memfaktorkan Px secara lengkap atau komplit. Nah, diketahui Px-nya. Nah, dari tadi kan Ajeng mengatakan bahwa jumlah semua koefisien dan konstantanya sama dengan 0. Sekarang kita buktikan. Jumlah semua koefisien dari X pangkat 3, 1, ditambah koefisien dari X pangkat 2 adalah 2, ditambah koefisien dari X adalah negatif 13, ditambah konstanta 10, dijumlahkan hasilnya 0. Oke, dugaan Ajeng terbukti. Sekarang kita akan menggunakan ini untuk menentukan faktor Px secara komplit dengan menggunakan teorema sisa. Kita perhatikan bahwa Px pangkatnya sudah berurutan. Di sini pembaginya adalah X min 1. Dengan menggunakan teorema sisa, kita bisa menghitung sehingga diperoleh ternyata sisa pembagian sama dengan 0. Apakah artinya? Diperoleh sisa pembagian sama dengan nilai fungsi sama dengan 0 untuk C sama dengan 1. Artinya, C sama dengan 1 disebut dengan pembuat 0 polinomial. Nah, itu berarti
X dikurangi 1 adalah salah satu faktor dari Px. Nah, kita akan menentukan faktor lainnya berdasarkan apa? Berdasarkan hasil pembagian. Dari hasil pembagian tadi kita peroleh Hx sama dengan X kuadrat plus 3X min 10. Nah, faktor lainnya adalah hasil pembagian itu kita faktorkan jika bisa. Jika tidak bisa, berarti cukup Hx sama dengan X kuadrat plus 3X min 10 itulah adalah faktor lainnya. Kita lihat apakah bentuk Hx bisa difaktorkan lagi. Oke, ternyata bisa. Faktor dari X kuadrat plus 3X min 10 adalah X dikurangi 2 dikali X tambah 5. Itu artinya faktor dari Px ada 3, yaitu X dikurangi 2, X dikurangi 1, dan X tambah 5. Semoga penjelasan ini bisa dimengerti, dan untuk lebih memahami, silakan mari kita kerjakan, mari mencoba. Diketahui Px sama dengan X pangkat 3 dikurangi 2X kuadrat min 21X dikurangi 18. Nah, soalnya tunjukkan P negatif 1 sama dengan 0 dan gunakan hasil tersebut untuk memfaktorkan Px. Silakan mencoba supaya pemahaman lebih jelas. Oke, kita sudah belajar tentang teorema faktor. Silakan kalian mengerjakan refleksi siswa. Di sini ada 4 poin, di mana nomor 1 sampai 3 itu tinggal di checklist untuk paham, kurang paham, sangat paham. Dan untuk nomor 4 cukup kalian gambarkan perasaan kalian dalam mempelajari teorema sisa. Oke, semoga pembelajaran ini bermanfaat dan bisa dipahami. Terima kasih. Kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih, salam sejahtera buat semuanya.